Food reviewer, adakah etika mengulas makanan? Belakangan ini profesi food reviewer atau pengulas makanan jadi sorotan publik usai ramai kasus Code Blue vs Claremont. Sebenarnya, apakah ada etika mengulas makanan? Kasus Code Blue dan Claremont berawal dari unggahan pria pemilik nama asli William Anderson tersebut pada 15 November 2024. Ia meneruskan informasi dari sumber anonim bahwa sebuah bakery yang kemudian banyak diduga netizen sebagai Claremont memberikan kue kadaluarsa ke panti asuhan. Pihak Claremont mengklarifikasi hal ini dan meminta Code Blue menghapus videonya. Tapi Code Blue menolak, ia justru menawarkan paket kerjasama senilai ratusan juta rupiah untuk memulihkan nama baik Claremont. Namun, pihak Claremont tak terima dengan hal ini. Mereka melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jaksel pada Desember 2024. Laporannya terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE oleh Code Blue setelah diduga menyebarkan berita hoax tentang bakery tersebut. Kasusnya terus bergulir hingga mencapai tahap mediasi 18 Maret 2025, tapi gagal. Pertemuan Code Blue dengan pemilik Claremont, Susana Darmawan, tidak menemukan titik terang. Akhirnya pihak Claremont memutuskan untuk melanjutkan proses hukum terhadap Code Blue. Guys, apakah ada etika mengulas makanan? Profesi mengulas makanan bukan untuk sembarang orang. Yang paling penting dia harus mengerti dunia kuliner. Jangan cuma ngomongin rasa makanan enak atau bumbu meresap, harus paham konteks ketika mereview makanan. Misalnya bahas ayam kalasan, dia harus tahu oh ini ketumbarnya berasa. Ada etika yang harus diperhatikan seorang pengulas makanan. Begitu mencicipi makanan yang rasanya kurang sesuai selera, maka sebaiknya tak serta-merta bilang tidak enak. Enak dan tidak enak adalah hal yang subjektif. Artinya bergantung pada selera setiap orang. Layak dan tidak layak yang biasa disorot pengulas makanan juga bisa dipengaruhi oleh konteks lain. Misalnya, ada soto Betawi di Bekasi viral disebut kemahalan, tidak layak, karena harganya 70.000 semangkuk. Kalau itu kemahalan, nggak mungkin dong laku sampai sekarang. Orang jualan pasti sudah punya konsepnya. Sama halnya dengan kemunculan semangkok soto 6.000 di Bekasi. Begitu dimakan mungkin rasanya kurang. Kuahnya apek. Namun dengan harga 6.000 ternyata makanan ini ramai dibeli. Terus, masa mau dijelek-jelekan? Kita lihat dulu ruang dan waktunya saat mengulas makanan. Profesi mengulas makanan sebaiknya dilakoni oleh sosok yang memang paham dunia kuliner. Dalam menyampaikan informasi, sifatnya informatif, bukan yang destruktif. Penting juga untuk memahami konsep beda lidah, beda rasa. Jadi apa yang dianggap tidak enak oleh seseorang belum tentu tidak enak di lidah orang lain. Jika pengulas makanan menemukan makanan yang tidak enak, lebih baik kontennya tidak disiarkan. Diinformasikan kepada pemilik atau pelayan yang di sana dan memberikan masukan yang positif. Kalau dari sisi budaya, orang Nusantara juga punya falsafah bahwa sebar kabar baik, simpan yang buruk. Apakah Anda melabeli diri pengulas makanan karena beban dan tanggung jawabnya berat? Pentingnya kejujuran dan integritas bagi pengulas makanan. Pengulas makanan harus jujur dan menjaga integritas. Bila konten berbahaya dan mereka rasa makanannya tidak cocok untuk mereka, lebih baik job tidak diterima daripada menghancurkan trust, kepercayaan yang sudah dibangun dengan para audiens. Tentunya itu disertai dengan feedback yang membangun kepada pihak restoran. Memang kita akan menjadi rugi menolak rezeki, tapi kita juga harus membangun kepercayaan. Masyarakat sebaiknya pintar memilih sosok pengulas makanan untuk ditonton. Masyarakat bisa melihat kapabilitas atau bibit, bebet, bobot para food reviewer. Baik di dunia food and beverage, sudah pernah makan di mana saja, dan dia bersosialisasi dengan siapa saja di lingkungan food and beverage.
Jika kita menengok ke luar negeri, profesi pengulas makanan juga ada dan sama seperti di Indonesia. Fokusnya lebih kepada estetik foto dan video makan untuk menjual, namun di luar negeri ada profesi lain yang lebih dipandang terhormat. Profesi itu adalah kritikus makanan. Rata-rata latar pekerjaan kritikus makanan adalah seorang jurnalis dan penulis tentang F&B di media cetak seperti koran dan majalah yang reputasinya cukup baik. Biasanya kalau di luar negeri, kritikus makanan itu sangat disegani dan memang sesuai namanya, kritik, setiap elemen di restoran itu benar-benar dinilai. Mereka sangat jujur dan kalimatnya memang tajam dan apa adanya. Restoran biasanya diberikan skor oleh kritikus makanan. Makin tinggi, maka makin bagus. Food reviewer bisa menciptakan ekosistem sehat di industri kuliner. Pengulas makanan adalah profesi yang bisa berdampak positif bagi industri kuliner. Jika dilakukan secara etis, sebuah review bisa menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi konsumen, chef, and brand, dan pencinta kuliner. Tanpa adanya review, sektor kuliner akan kehilangan akuntabilitas dan keragaman. Mungkin perlu adanya pembentukan Dewan Kuliner Indonesia dan kode etik bagi konten kreator melakukan review, agar tidak merugikan pengusaha food and beverage, tapi masyarakat juga mendapatkan informasi yang tepat. Bagi konsumen, ulasan dari pengulas makanan akan memberikan aspek informasi yang membuat konsumen bisa membuat pilihan kuliner sesuai. Sementara bagi restoran, ulasan bisa menjadi umpan balik konstruktif yang bisa memperdayakan pemilik untuk menyempurnakan produk dan layanan mereka. Seorang pengulas makanan setidaknya perlu memiliki 6 etika. Pertama, bersifat jujur dan transparan. Kedua, memelihara integritas. Ketiga, mengedepankan unsur menghargai dan adil. Keempat, pengulas makanan perlu memiliki sensitivitas budaya. Misalnya, ada food reviewer mengunjungi sebuah wilayah, lalu dengan arogan bilang makanan wilayah itu nggak enak, tanpa memahami latar belakang dan budaya setempat. Ini bisa membuat konflik tajam antara penduduk setempat dan pendatang. Kelima, pengulas makanan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Reviewer harus paham bahwa review mereka punya dampak terhadap bisnis. Jika ada feedback negatif bisa dilakukan secara direct ke pemilik bisnis tanpa harus membuat dampak negatif ke bisnis mereka. Terakhir, pengulas makanan haruslah seorang yang ahli di bidangnya dan memiliki pengetahuan kuliner. Reviewer sebaiknya punya pemahaman kuliner yang baik, jadi bisa memberikan gambaran lengkap tentang rasa, teknik masak, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan saat ini banyak pengulas makanan tidak memahami prinsip penting mengulas makanan. Food reviewer sering terjebak pada pendapat yang bias dan subjektif. Rasa itu adalah hal yang personal, meskipun ada prinsip universal tentang enak dan tidak enak. Dalam hal ini, food reviewer harus menegaskan preferensi mereka dan fokus saja pada faktor-faktor objektif, seperti kecepatan pelayanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Beberapa pengulas makanan kerap melakukan power play, artinya mereka melakukan strategi atau tindakan yang memperoleh keuntungan dengan cara agresif. Maka dari itu, food reviewer perlu punya kebijaksanaan, keadilan, dan empati dalam membuat sebuah review. Nah guys, bagaimana pendapat Anda? Diharapkan ke depannya semoga para food reviewer lebih berhati-hati. Tindakan agresif lalu menawarkan sebuah kerjasama adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.